Amin. Ini perdana saya, perkenalkan saya Endang, masih baru mungkin, wajah baru. Saya pada malam hari ini akan bertugas sebagai MC pada kajian pada malam hari ini. Pertama kali, mari kita buka kajian tafsir pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, sehingga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambah keimanan kita, menambah pundi-pundi pahala kita, dan menjadi bekal kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengharapkan syafaatnya pada yaumul akhir nanti, dan semoga kita semua termasuk umatnya dan akan diberikan syafaat dan termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara pada kajian tafsir malam hari ini. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembukaan oleh Bu Wakil Ketua, Mbak Widya. Kalau sudah hadir, dipersilakan. Selain pembukaan, nanti Mbak Widya ini akan menyampaikan program Baituna Janatuna, sehingga kita bisa mengetahui dan mungkin mau ngikutin acara program pada Baituna Janatuna. Ya, monggo Mbak Widya, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan Mbak Endang atas kesempatannya. Oke, mungkin yang belum pernah melihat saya sebelumnya, karena mungkin saya nggak terlalu sering muncul di grup atau mungkin wajah saya jarang kelihatan. Jadi mungkin saya perkenalan lagi dari awal juga bagi yang belum pernah kenal. Nama saya Widya, saya di sini sebagai wakil ketua. Alhamdulillah. Mungkin harusnya di sini ketua yang berbicara lebih banyak, tapi qadarullah ketua mungkin akan hadir nanti menyusul. Insya Allah saya akan memaparkan mungkin sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan katsiron kepada semua yang sudah hadir di sini, Mbak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya sekalian. Alhamdulillah, pada akhirnya kajian bulanan tafsir Al-Quran pada malam hari ini, perdana nih pada tahun 2021 ini, bisa diselenggarakan. Tak lupa, sholawat serta salam juga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi alhamdulillah diadakan lagi kajian bulanan tafsir Al-Quran ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui juga, mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah ada di grup ya, sudah di-upload, sudah di-post gitu. Kalau kajian bulanan tafsir ini diadakan setiap hari Selasa, minggu ke-1 pada setiap bulannya, insya Allah. Jadi biasanya kan pada setiap hari Selasa ini ganti-gantian ya antara kajian tafsir atau kajian tahsin biasanya kan pada Selasa malam gitu. Tapi kali ini perdana ini pada tahun 2021 kajian tafsir alhamdulillah bisa diadakan kembali. Oke, jadi Baituna Janatuna ini alhamdulillah sudah mulai banyak program yang diadakan, tidak hanya kajian tafsir dan kajian tahsin. Insya Allah, di sini juga, oke, kalau tadi kajian tafsir ini mulai setiap Selasa minggu ke-1 setiap bulannya, kalau kajian tahsin di minggu kedua dan ketiganya pada hari Selasa juga, dan dua-duanya ini pada jam 6 sore waktu Eropa ya, jam 18 waktu Eropa. Nah, ada juga Karimah, kajian rutin fikih muslimah, yang ini alhamdulillah diadakan juga sebagai program kerjasama antara Baituna Janatuna, Rumah Isa Sabila, Kajian Musri Mahrur, Jerman, Gelinler, Turki,
lalu dari KMD, Delft, dan Gromis. Itu diadakan setiap hari Sabtu pada minggu keempat atau minggu kelima setiap bulannya, pukul 10 pagi waktu Eropa. Lalu ada juga O-Watch, ini One Week One Juz, jadi peserta menyelesaikan 1 juz setiap minggu di rumah masing-masing dan akan dibacakan doa khatam juga setiap Jumat ba'da asar. Itu untuk O-Watch. Lalu untuk tahfiz juga ada, ini bagi yang ingin setor hafalan Al-Quran. Ini juga ada tahfiz dibagi ke dalam kelompok-kelompok, ada setiap musyrifahnya. Nanti peserta menyetorkan hafalan kepada musyrifah 1 kali sepekan. Lalu ada juga program huruf hijaiyah dan tahsin pemula yang dibagi atas 2 level. Ada level pertama untuk pemula dan level kedua untuk yang ingin melancarkan bacaan, insya Allah. Nah, dan untuk huruf hijaiyah dan tahsin pemula ini diadakan lewat Zoom atau lewat Skype. Itu nanti bergantung dari pengajarnya masing-masing, nanti insya Allah waktunya juga ada banyak yang tersedia. Bisa nanti sekalian lapor juga bagi yang mau ikut. Lalu ada juga Kopdar Ukhuwah, yang biasanya sih Kopdar Ukhuwah ini karena qadarullah kita masih dalam masa pandemi hari ini, jadi semua acara ini online, tapi Kopdar Ukhuwah ini biasanya offline. Jadi setiap anggota, mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian bisa saling bertemu, memperkenalkan diri, atau sambil bercengkrama, bertemu sama-sama, dan biasanya bergilir di rumah salah satu anggota, dan biasanya di daerah Ruhrgebiet di Jerman. Nah, lalu ini ada lagi 2 program lain. Ini karena sebagian besar program ini untuk muslimah Indonesia yang berada di Eropa. Namun ini juga ada program yang diadakan bersama dengan muslimah Eropa juga. Di sini ada Zontak Quran Unterricht dan juga ada Monatliche Treffen. Ustazah Aisyah, mungkin kalau ada yang ingin diberi masukan atau apa gitu tentang Zontak Quran Unterricht ini dan Monatliche Treffen juga boleh? Atau bagaimana Ustazah? Ya boleh. Sekarang langsung diterangkan atau nanti? Sekarang aja? Boleh atau bagaimana? Ini boleh, saya juga tolong. Ya. Silakan. Okay. Suaranya jelas nggak nih? Karena langsung. Ya, jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati yang tercinta, alhamdulillah karena saya sudah disuruh, bukan disuruh, ya dipersilahkan oleh wakil kita, Masya Allah, yang cantik dan energik, Masya Allah, tabarakallah, ya. Ini masih sendiri, silahkan yang mau daftar. Maaf, maksudnya biar kita semua rileks gitu ya, nggak kaku. Benar, yang akan kita kaji itu tafsir Al-Quran, jadi kesannya bagaimana begitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu, tadi karena saya dipersilakan untuk menerangkan atau sedikit menjelaskan tentang Quran Unterricht ya. Ini kita bagi menjadi 2 program. Ini untuk Qurannya, Quran Unterricht sama Islam Unterricht. Quran Unterricht ini ada untuk yang hari Minggu ya, setiap hari Minggu insyaallah taala ini via Zoom insyaallah ya, langsung dari saya insyaallah. Itu untuk yang sudah bisa baca Al-Quran, baik itu yang belum bisa tajwidnya atau yang sudah bisa tajwidnya, pokoknya sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian yang hari Minggu juga ada namanya Islam Unterricht. Jadi sebulan sekali. Namun untuk Quran memang kita prioritaskan, mohon maaf kepada teman-teman yang selain akhwat Indonesia, karena kita kan sudah ada program kajian tahsin tiap minggu, tiap hari Selasa. Juga ada, Masya Allah, tabarakallah, ada grup-grup untuk pemula, baik dari hijaiyah maupun yang kajian tahsin
untuk yang dasar sudah ada alhamdulillah. Makanya untuk Quran kita prioritaskan untuk akhwat yang selain Indonesia. Nah, ini apa pengantar bahasanya? Lebih utama pengantar bahasanya bahasa Jerman, tapi juga karena ya alhamdulillah saya juga bisa bahasa Arab, jadi mungkin dengan bahasa Arab juga. Jadi silahkan teman-teman untuk menginfokan kepada teman-teman yang lain yang bisa dua bahasa ini. Tidak harus pandai berbahasa Jerman, tidak harus. Saya pun nggak pandai, ya. Saya juga terlalu pede ini sebenarnya. Tapi karena teman-teman bilang ya memotivasi saya, oke lah, alhamdulillah. Kan sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi oke, alhamdulillah. Jadi untuk itu silahkan untuk nggak harus orang Jerman, orang yang negara yang lain pun selain Jerman. Ini yang selalu hadir dengan saya ada di sini Bu Eti. Itu ada dari negara-negara yang lain juga, dari Albania, dari Turki, dari Irak pun ada, dari Kurdi pun ada. Jadi tidak harus akhwat Jerman ya. Kemudian untuk Islam Unterricht itu sebulan sekali. Nah, untuk Islam Unterricht itu pengetahuan Islam secara umum. Mungkin kita dari dasarnya, misalnya kenapa kita bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pokoknya yang dasar-dasarnya saja. Tentunya nanti insya Allah sedikit-sedikit kita tambah dan sebagainya. Pokoknya secara umum, baik itu tafsir, baik itu akidah, dicampur semuanya. Nah, ini mungkin lebih ke pengantar bahasa Jerman mungkin. Dan sekali lagi tidak harus pandai berbahasa Jerman, saya sendiri belum pandai bahasa Jerman ya. Kemudian itu kelompok Al-Qur'an yang pertama. Kelompok Al-Qur'an yang kedua itu yang benar-benar pemula. Jadi bagi yang teman-teman akhwat selain Indonesia yang benar-benar tidak bisa membaca huruf hijaiyah, silahkan ini masuk dalam kelompok ini. Dan juga bagi yang sudah tahu huruf hijaiyah tapi dia belum bisa membaca kalau disambung dengan kata huruf-hurufnya dengan satu kata atau satu kalimat belum bisa. Nah, itu masuk kelompok ini. Nah, ini nanti ada gurunya masing-masing, bukan dengan saya ya, pemula. Jadi benar-benar pemula ya, karena ternyata banyak sekali teman-teman kita, akhwat kita yang benar-benar tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ini disayangkan sekali. Tentunya kita ingin merangkul mereka. Ya, silahkan bagi teman-teman untuk menginformasikan informasi ini. Sudah ada posternya di WhatsApp group. Di Facebook saya belum tahu sudah ada apa belum. Pokoknya di WhatsApp group sudah ada. Jadi bisa di-share semuanya. Dan ini tidak sebatas untuk teman-teman yang tinggal di Dortmund atau di kota-kota NRW sekitar Dortmund, tapi juga kota-kota lain. Pokoknya yang bisa dua bahasa itu, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Arab. Tapi sekali lagi tidak harus pandai berbahasa Jerman. Bahkan ada yang belum bisa. Kan yang penting kita cara membacanya. Cuma gitu, mohon maaf kalau untuk akhwat Indonesia untuk ke program Qur'annya tidak kita prioritaskan karena sudah ada program yang lain yang untuk akhwat Indonesia. Begitu. Itu saya kira ya sudah cukup ya, jelas ya. Masya Allah, jelas sekali Ustazah. Alhamdulillah. Bahkan mungkin lebih jelas daripada saya tadi yang menjelaskannya langsung semuanya itu urutan pendek-pendek, intinya itu selesai. Karena tadi yang diterangkan oleh Bu Wakil kan sudah sering kita ulang-ulang. Kalau ini kan yang baru, jadi perlu dipertegas lagi. Silahkan, ini juga kita baru mulai lagi. Sebelumnya kita di rumah saya, tapi ini kita mulai lagi karena ternyata pandeminya nih nggak hilang-hilang ya. Ya mau tidak mau kita online. Saya pribadi nggak enak merasa bertanggung jawab karena mereka akhwat yang Masya Allah tabarakallah mempercayakan kepada saya. Jadi saya merasa nggak enak gimana kurang gitu ya, tidak bertemu dengan mereka, ada minimal dengan secara online lah. Alhamdulillah. Mohon doanya teman-teman dan juga mohon bantuan informasinya. Mandala ala khairin, siapa yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala sebanyak yang dikerjakan orang yang kita ajak. Ya, jadi silahkan mengajak dalam kebaikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Saya kembalikan lagi kepada Bu Wakil. Silahkan. Alhamdulillah. Jadi ini semua untuk penjelasan setiap programnya yang ditawarkan insya Allah oleh Baituna Janatuna. Jadi dari kami, untuk kami, dari kita, untuk kita semua insya Allah. Semoga dari semua program yang ada ini bisa menjadi
sebagai sarana kita untuk semakin belajar ilmu Islam lagi lebih dalam dan semakin mencintai Al-Quran insya Allah. Dan bagi yang ingin ikut dari setiap program yang ada, bisa itu juga ada di media sosialnya atau bisa melalui email juga, jadi bisa langsung melapor ke situ. Insya Allah nanti dari setiap koordinatornya akan langsung memproses dan insya Allah bisa langsung ikut masuk. Oke, mungkin kalau untuk sekilas tentang program-programnya, itu sih dari saya, dan mungkin sepatah dua patah kata yang bisa saya sampaikan juga pada malam hari ini. Insya Allah seperti itu. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan buat Mbak Widya dan jazakillah khairan juga buat Ustazah Aisyah melengkapi. Ya, monggo silakan, mari bergabung programnya. Yang tertarik silakan kontak ya. Ya, memasuki acara selanjutnya, kami ada apresiasi pada hari ini tentang program-program yang sudah kita jalankan dan ada beberapa apresiasi kepada peserta ataupun akhwatifillah mengenai kuis karimah ke-1. Jadi kita kan ada kajian fikih muslimah, nah mengadakan kuis. Nah, siapa ini yang mendapatkan apresiasi pada malam hari ini? Dan peserta kajian tahsin teladan. Nah, dan yang ketiga adalah peserta Awash terajin. Nah, saya persilakan lagi kepada Mbak Widya untuk mengumumkan siapakah gerangan dari ketiga apresiasi pada malam hari ini. Nah, silakan Mbak Widya lagi. Terima kasih Mbak MC, Mbak Endang, kembali lagi kepada saya. Jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu kali ya, untuk apresiasinya. Oke, jadi sebelumnya juga sudah diumumkan ya, insya Allah akan ada apresiasi kepada pemenang kuis karimah pertama, lalu peserta kajian tahsin teladan, dan untuk peserta Awatch terajin. Jadi ini saya juga baru dapat ini, list namanya siapa aja. Jadi oke, sebelumnya saya periksa dulu kali ya di sini yang sudah hadir semuakah calon-calon namanya? Sebentar, kelihatannya. Ini sambil yang lain pada nunggu, mungkin yang lain, saya disebut nggak ya, gitu. Sebentar. Oke, baik. Ya. Sudah hadir kelihatannya tadi. Ustazah, Masya Allah ini koneksinya Ustazah. Ustazah, kedengar suara saya? Agak terputus ya kelihatannya. Iya, delay sepertinya. Hilang. Nggak apa-apa. Kedengeran. Ya, kedengeran. Oke. Nanti saya siap, telepon udah siap nanti untuk kajian. Iya. Jadi sebelum saya umumkan nama-namanya, jadi kembali saya mungkin lebih ke mengingatkan lagi sepertinya ya, bahwa Baituna Janatuna ini sebelumnya kami telah rutin mengadakan apresiasi insya Allah setiap tahun itu sebanyak 2 kali, dan sebenarnya tujuan apresiasi ini bukan untuk apa-apa, tapi apresiasi ini diharapkan dapat hadir apresiasi ini sebagai sarana kita untuk semakin ingat, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan juga sebagai motivasi juga untuk setiap peserta untuk tetap istiqomah dalam menuntut ilmu agama, karena memang tidak mudah ya sebenarnya untuk kita bisa terus tetap menjaga keistiqomahan kita, dan mudah-mudahan dengan adanya apresiasi ini sebenarnya sebagai salah satu jembatan, walaupun mungkin tidak harus menjadi prioritas utama untuk mendapatkan apresiasi ini, tapi insya Allah dengan segala yang dilakukan akan dicatat amal baiknya oleh para malaikat insya Allah, dan malaikat pun melihat
usaha kita untuk terus semangat menuntut ilmu agama Islam. Amin. Tapi Mbak Wida, Ya, ya halo. tapi bulan ini Karimanya bulan ini aja ya yang di cancel. Bulan besok tetap ada. Insya Allah tetap Kajian ada. Karim. Oh oke, makasih. Insya Allah tetap ada ya. Sip. Oke, jadi kembali ke penyebutan nama-namanya, insya Allah. Jadi untuk pemenang kuis Karimah pertama ini dibagi dua. Ada untuk yang pertama mengerjakan dan untuk yang mendapat skor tertinggi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama mengerjakan, alhamdulillah, selamat kepada Bunda Nada. Bunda Nada hadir. Ya Allah, alhamdulillah hadir. Ini masih dekat bayi yang menyusui, jadi belum menyusui ya, oke ya udah. Masya Kalau gitu jangan buka video. Selamat. Selamat Mbak. Selamat. Gak apa-apa, Bunda Nada. Hadiahnya dikirim ke Aceh, insya Allah. Insya Allah. Ya nanti Kamu balik ke insya Allah Aceh. sama Allah MC memberi yang dan terbaik untuk baik host yang tuna lain, jannatuna. Amin, amin. Amin. Oke, Bunda Nada. Dan untuk yang mendapat skor tertinggi, alhamdulillah selamat kepada Mbak Irda. Mbak Irda. Beda nggak di Mbak Irda? Allah baik Mbak Irda. Mbak Irda ada. Oke, nanti Mbak Irda insya Allah bisa japri juga kalau sudah hadir. Tadi sepertinya saya sudah sempat cek. Iya, sepertinya belum. Oke, dan lalu... Oh, biasanya hadir terus, Mbak Irda. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya, insya Allah. Semoga. Amin, Ya. amin. Lalu ini untuk peserta kajian tahsin teladan. Alhamdulillah ini ada 3 nama di sini. Oke, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya, Ini bukan hanya yang baru-baru aja. Jadi kita kan ngambilnya 6 bulan sebelumnya juga. Dari yang 6 bulan sebelumnya absen. Ya. Jadi selama 6 bulan ini gitu ya, Ustazah. Ya. Oke. Untuk peserta kajian tahsin teladan ada 3 nama. Yang pertama, selamat kepada Terobi. Selalu. Barakallahu fiik, Terobi. Belum tergantikan. Ya Allah. Ya. Terobi, Masya Allah nih. Oke. Lalu yang kedua, Khair. ya, jazakillahu khair. Khairan. Oke. Lalu yang kedua, selamat kepada Mbak Mariam. Mbak Mariam? Alhamdulillah Mbak Mariam. Insya Allah nanti setelah ini bisa japri juga untuk alamat dan lain-lainnya. Dari mana Mbak Mariam kan ada disebutkan aja. Ya, Mbak Mariam di Irlandia ya Mbak? Dari Irlandia. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Ini yang Mbak Mariam. Ya. Lalu selanjutnya ini nama yang ketiga nih. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk Mbak Cahaya di Wuppertal ya, Mbak. Barakallah. Mbak Cahaya? Aduh, Mbak Cahaya. Belum Nggak hadir. Belum ada juga. Biasanya hadir terus. Iya, qadarullah mungkin hadir terlambat atau seperti apa, tapi nanti insya Allah akan diumumkan lagi untuk yang tidak hadir. Oke, itu untuk peserta kajian tahsin teladan, lalu untuk peserta Awards Trajin. Untuk peserta Awards Trajin ini juga kami sudah menyimpan 3 nama ini, alhamdulillah. Lalu, oke, untuk peserta Awards Trajin, yang pertama, selamat untuk Mbak Sri Handayani. Oke. Mbak Sri ada nggak nih? Ibu ya, Ibu Sri Handayani ya. Ibu Sri Handayani. Kayaknya ya, tadi benar. Bu Ani sudah ada deh. Biasanya iya, selalu hadir. Sudah ada karena sudah nulis di chat. Iya, oke. Lalu yang kedua, selamat untuk Mbak Dian. Dari Ada Mbak Dian? domisili.
Permisi, sebentar ini. Masya Allah nih, Adir Mbak Dian. Mbak Dian tuh kalau nggak salah Ede ya? Iya. Iya. Belanda, sama-sama Belanda. Iya, makanya Mbak Endang juga sama-sama Belanda ya, jadi teringat lagi. Langsung hafal. Tetanggaan. Terima kasih. Mbak Dian. Kasih banyak. Sama-sama. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Lalu selanjutnya selamat kepada Mbak Nabila. Mbak Nabila, tapi sepertinya Mbak Nabila juga belum hadir ya? Gadis ini masih belum hadir juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi semuanya yang alhamdulillah sudah mendapat apresiasi, dan yang lain semoga tidak patah semangat dan terus insya Allah, karena semua yang dilakukan insya Allah dicatat amal baiknya oleh para malaikat, dan semoga keistiqomahan kita dalam belajar juga selalu tetap terjaga. Amin ya Allah rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Insya Allah semoga selalu dijaga sehatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua urusannya juga insya Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian pengumuman apresiasi. Insya Allah saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Jazakillah khairan katsiran, dan saya ucapkan barakallahu fiik buat para pemenang. Sebenarnya bukan pemenang ya. Itu hanya sebutan dari manusia saja, tapi apresiasi dari Allah itu lebih dari semuanya insya Allah. Dan apresiasi Allah itu yang kita tunggu-tunggu. Ini manusia tidak seberapa apapun. Jadi tetap semangat, insya Allah. Insya Allah. Ya, memasuki acara selanjutnya, yaitu materi kajian tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah Zaini Bajrami. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustazah. Udah nyambung atau perlu ditelepon? Coba dulu, Ustazah. Ya. Ya, silakan. Saya share dulu. Tes. Saya sambil ngomong ya. Monggo silakan. Ini jelas? Kalau enggak langsung ditelepon aja. Sekarang jelas sih Ustazah. Insya Allah jelas. Jelas ya. Saya udah siap telepon pokoknya ya. Kalau ada apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Akhwati fillah yang tercinta, alhamdulillah senang sekali hari ini, malam ini saya bisa berjumpa kembali dalam kajian bulanan tafsir Al-Quran yang sebelumnya kita cukup lama juga ya, pause sekitar 3 bulanan ya. Mudah-mudahan mungkin lebih ya. Dan ini adalah hari yang pertama. Mudah-mudahan walaupun sudah pause, tetap kita semangat untuk mempelajari tafsir ini. Insya Allah kita sama-sama belajar, bukan saja saya, tapi juga teman-teman, bukan saja teman-teman, tapi juga saya belajar. Jadi kita belajar bersama-sama. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati fillah yang tercinta, sebagaimana telah saya katakan tadi, bahwasanya kita memulai kembali kajian tafsir kita. Kalau yang sebelumnya kita sebulan 2 kali, tapi sekarang tidak bisa lagi, sehingga kajian kita kajian bulanan. Makanya namanya kajian bulanan karena hanya 1 kali. Ini sangat penting ya, ini sangat penting sekali. Sebagaimana tadi ayat dalam Al-Quran yang saya bacakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra,
Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu dzikr. Dzikr itu maksudnya Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar kamu menerangkan pada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka memikirkan. Dan kita juga semua tahu bahwasanya tujuan atau fungsi dari Al-Quran yang utama adalah sebagai hidayah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada juga hudal lin nas, ya, petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi tentunya kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, kita usahakan untuk kita memahami apa maksud Allah menurunkan ayat ini dan kemudian apa hikmahnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai saja materi kita supaya lebih jelas lagi, yaitu tentang kenapa kita harus belajar tafsir Al-Quran dan seberapa pentingkah kita mempelajarinya. Ya, di sini alhamdulillah terima kasih kepada koordinator tafsir yaitu Mbak Endang. Ini Bu Dokter Endang ya. Orangnya kecil tapi Masya Allah Bu Dokter Endang, alhamdulillah sudah membuat menyusun ini, membantu saya alhamdulillah, sehingga teman-teman bisa membaca lagi karena kita waktunya sempit, nggak mungkin saya semuanya menerangkan ya. Jadi silakan dibaca lagi, bisa ditanyakan lagi karena ini adalah pertemuan, insya Allah pertemuan rutin, insya Allah misalnya belum ada terbersit pertanyaan pada hari ini, bisa nanti kita atau ditanyakan teman-teman pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, untuk program tafsir Al-Quran ini kita akan mengambil tafsir juz 30 ya, juz 30. Jadi kenapa juz 30? Karena ini namanya juz ammah. Juz ammah itu namanya dari kata am. Disebut juga kenapa disebut juz ammah? Karena dimulai dari kata ammah, dari ayat atau dari surah ammah, yani dari kata ammah yatasaalun. Nah, ammah itu juga termasuk umum. Jadi artinya am itu umum, udah masuk dalam bahasa Indonesia ya, umum. Jadi memang kita sering mendengar ayat-ayat atau surat yang terdapat dalam juz 30 ini. Namun bukan berarti kita sudah paham. Kita sering dengar apakah kita sudah paham. Dan kenapa saya mengambil juga juz 30 ini juga untuk sholat kita. Karena terus terang saja termasuk saya juga lebih banyak memakai surat-surat yang di juz 30 untuk sholat. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempelajari juz 30 ini, apalagi juz 30 ini adalah justru diturunkan pada saat awal dakwah Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita membahas tentang juz 30, alangkah baiknya kita tahu dulu, kita mengerti dulu kenapa kita harus belajar tafsir. Apa pentingnya kita mempelajari tafsir? Jadi supaya kita ada motivasi lebih tinggi lagi. Memang ada teman yang Ustazah, suaranya maaf. Suaranya boleh macet, Ustazah. Boleh macet, Ustazah. Langsung. Maaf, Ustazah. Ya, kenapa harus pendahuluan seperti ini? Ya, ditelepon Uni. Gak ada suaranya, ya. Ya, Ustazah, sebentar, Ustazah. Sebentar. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Berarti yang, ya udah di mute. Ya, silakan. Sudah, saya kencangkan. Ya, silakan Ustazah coba. Ya, tadi saya bentar. Suaranya terdengar jelas ke peserta? Tadi sampai mana tadi ya? Tentang iya jelas, Mbak. Kenapa kita akan di dalam kajian ini, insya Allah, kajian bulanan tafsir ini, insya Allah kita akan membahas tafsir juz 30. Tapi kita hari ini membahas dulu kenapa kita harus mempelajari tafsir dan apa sih manfaat dari apa pentingnya kita belajar tafsir. Walaupun ada pertanyaan dari teman kita, kenapa tidak langsung ke juz 30 aja? Ini pakai pendahuluan seperti kuliah dan sebagainya ya misalnya. Tapi nggak apa-apa,
sebelum kita melangkah ke tafsirnya perlu kita membahas ini dulu ya. Oke, di dalam materi ini suara saya jelas? Suara saya Jelas, Ustazah. Jelas. Ya. Alhamdulillah jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Lanjut Ustazah. Ya, saya lanjut. Di dalam materi ini ada pendahuluannya, ada juga penjelasannya. Untuk pendahuluannya, kenapa saya perlu ada pendahuluan? Jadi supaya teman-teman juga tahu bahwasanya buku-buku tafsir yang kita kenal, misalnya seperti buku tafsir ini saya sengaja kasih buku tafsir Munir, atau kebetulan saya punya buku tafsir ya seperti ini. Ini sebenarnya tidak langsung seperti itu, ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi tafsir itu ada tahapan-tahapannya. Dimulai pada masa Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan tabi'in, dan akhirnya sampai kepada kita sekarang. Jadi mengalami perkembangan terus, alhamdulillah. Ya, silahkan kita mulai dari pendahuluan. Halaman selanjutnya, maaf. Ya. Ya, nanti ada pembahasan juga, ya. Ya. Kemudian, ya. Untuk pembahasan ini tentu sesuai dengan tema kita, yaitu kenapa kita harus belajar tafsir Al-Quran, kemudian seberapa pentingnya kita mempelajarinya. Namun sebelumnya sedikit saya akan menyinggung karena nggak mungkin saya menerangkan satu persatu. Saya akan sedikit saja untuk pendahuluannya saya singgung, kemudian nanti kita ke pembahasan. Silakan lanjutkan ke pendahuluan. Ya, ya, oke. Terima kasih. Oke, pengertian tafsir Al-Quran. Nah, apa itu? Pertama dari segi bahasa ya. Tafsir Al-Quran itu berasal dari kata fassara, yufassiru tafsiran. Tafsiron artinya menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap. Hal ini sesuai dengan di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 33. Silakan dibaca Mbak Endang. Ya. Wala ta'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiron. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Di ayat ini ada kata tafsir? Di akhir ayat ini ada tafsir, dari kata tafsir. Ya, tafsir. Makanya kata tafsir ini secara bahasa berarti menerangkan atau menjelaskan, menyingkap sesuai dengan di dalam ayat ini. Ini kata tafsirnya cuma satu di ayat ini. Ya, cuma satu aja. Berbeda dengan kata takwil. Takwil dengan tafsir mungkin sama ya, hampir sama artinya takwil, menakwilkan kan sama. Karena kadang tidak saja disebut tafsir tapi juga takwil. Itu bisa beberapa kali ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kata tafsir justru cuma satu kali, tapi justru akhirnya kata tafsir ini yang dipakai untuk ilmu untuk menjelaskan Al-Quran. Bukan kata takwil, tapi kata tafsir ini juga istimewa ya. Kenapa cuma satu kali di dalam Al-Quran disebutkan, tapi justru kata ini yang dipakai selanjutnya untuk perkembangan ilmu tafsir, tidak dipakai takwil tapi kata tafsir. Walaupun sama-sama artinya menjelaskan, menerangkan ya. Itu pengertian tafsir Al-Quran secara bahasa. Jadi artinya adalah menerangkan atau menjelaskan. Kemudian lanjut ke halaman 8. Ya. Secara istilah ini banyak sekali, banyak. Ini mewakili saja yang saya taruh di sini ya. Yang pertama dari Imam Az-Zarkashi, ya, beliau mengatakan at-tafsiru dibacakan Ustazah? Enggak, udah. Secara istilah menurut Imam Az-Zarkashi, at-tafsiru ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzali ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayana ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi. Terima kasih Mbak Intan, saya baca dulu ya, baca sendiri nggak apa-apa saya waktunya.
Kemudian tafsir adalah ilmu menurut beliau, menurut Imam Az-Zarkashi, bahwasanya tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi-Nya Rasulullah SAW. Kemudian untuk apa? Untuk menjelaskan maknanya. Kemudian untuk apa lagi? Menarik kesimpulan. Kemudian menarik kesimpulan hukum dan hikmahnya. Itu menurut Imam Az-Zarkashi. Nah, istilah kata tafsir juga menurut Az-Zurqani, Az-Zurqani, beliau mengatakan ilmun yubhatu fihi 'anil Qur'an al-Karim min haitsu dalalatihi 'ala muradillah ta'ala biqadri taqati basyariyah. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran Karim dari segi maknanya yang terkandung di dalamnya sesuai apa yang dimaksud oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Sebenarnya pada dasarnya itu sama saja, yaitu bahwasanya tafsir baik yang dikatakan Imam Az-Zarkashi maupun Imam Az-Zarqani hampir sama, bahwasanya tafsir adalah ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab hukum. Ya, cuma untuk Imam Az-Zarkashi kalau kita lihat lebih luas lagi, ya. Nah, ini akan kita bahas insya Allah dalam kajian tafsir kita. Apa itu? Yang kita bahas adalah tentu apa isi daripada Al-Quran, kemudian memahaminya, ya sesuai dengan Imam Zarkashi menulis, memahaminya, kemudian menjelaskan maknanya, kemudian menarik kesimpulan hukum dan hikmah. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari tafsir, dan insya Allah ini akan kita bahas di dalam kajian tafsir kita, yaitu memahami, kita berusaha memahami, kemudian menjelaskan dari mana, dari maknanya dulu, dari makna katanya, kemudian kita simpulkan, kemudian apa hikmah yang akan kita ambil dari ayat tersebut. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kenapa Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim, kan Allah itu mempunyai banyak nama, tapi kenapa yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa hikmahnya? Jadi tidak sekedar maknanya saja, tapi juga hikmahnya. Itu insya Allah yang akan kita bahas dalam tafsir kita. Nanti di akhir materi kita, insya Allah saya akan terangkan atau sedikit saya jelaskan bagaimana sumber-sumber tafsir yang akan kita bahas di dalam kajian kita, insya Allah. Kemudian selanjutnya tadi sedikit saya menyinggung bahwasanya kalau kita lihat sekarang banyak sekali buku tafsir, ya, tapi ternyata tidak langsung begitu saja. Itu ada perkembangannya. Perkembangannya dimulai dari masa Rasulullah SAW. Ya, karena beliau kan yang Al-Quran diturunkan dari melalui malaikat Jibril langsung kepada beliau. Jadi beliau yang paling tahu apa makna dari ayat Al-Quran tersebut. Ya, contohnya di sini ayatnya, silakan dibaca Mbak Endang. Wa'a'iddul lahum mastata'tum min quwwah. Artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Ya, ini Surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya adalah, ada yang tahu arti Al-Anfal? Ada yang tahu? Mungkin lupa ya. Al-Anfal itu adalah artinya barang rampasan. Rampasan perang ya? Ya, surat ini banyak menjelaskan tentang peperangan. Nah, ini ayat ini turun pada saat perang Badar. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini masih umum, kekuatan apa saja. Kan kekuatan banyak. Nah, jadi di sini cuma dijelaskan kuwah saja. Kemudian Rasulullah menjelaskan kekuatannya apa? Ala innal quwwa ar-rami. Yang dimaksud ar-ramyu atau ar-rami adalah pasukan pemanah. Jadi yang disiapkan adalah pasukan pemanah. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan apa maksud kuwah di sini. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya maksud kekuatan ini atau kuwah ini adalah pasukan pemanah yang harus disiapkan. Nah, ini contoh dari tafsir dari Rasulullah SAW. Namun tentunya tidak semua kata dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena mereka kan sudah paham bahasa mereka sendiri, apalagi pada zaman dulu itu. Pada zaman Rasulullah bahasa Arab memang lagi tinggi-tingginya, makanya banyak sekali penyair-penyair yang pandai-pandai bersyair. Karena apa? Karena memang perkembangan bahasa Arab itu lagi tinggi-tingginya pada saat itu. Jadi tidak memerlukan semua kata dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Baru setelah nanti Islam berkembang, diperlukan penafsiran yang lebih, yang
yang pernah Rasulullah terangkan, akhirnya kita memerlukan lebih lagi kata-katanya untuk diterangkan supaya kita jelas. Makanya ada lagi tafsir pada masa sahabat, tadi masa Rasul, kemudian masa sahabat. Ya, di bawahnya, maaf, halaman ke-10. Ya. Untuk kalau tadi tafsir pada masa Rasulullah itu sederhana. Jadi ayat Al-Quran, sahabat bertanya langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Sahabat bertanya apa artinya kuah itu atau kekuatan itu maksudnya apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentu para sahabat kehilangan seorang yang dibuat sandaran untuk memahami Al-Quran lebih jelas lagi. Karena sahabat juga kan berbeda-beda. Ada yang selalu ikut kajian Rasulullah, ada yang tidak. Jadi pemahaman mereka juga berbeda-beda. Ya. Kemudian adapun metode sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, bagaimana mereka? Yang pertama tentu dari Al-Quran dan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasul yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contohnya tadi ya, saya ambil satu contohnya ya. Tentunya banyak ya, karena 13 tahun Rasulullah menerangkan Al-Quran. Tentu banyak sekali tafsir yang Rasulullah jelaskan ya. Nah, bila tidak ditemukan di dalam sunnah Rasulullah atau di dalam hadis, maka para sahabat itu kan mengerti bahasa. Jadi dilihat dari kemampuan mereka mampu dari bahasa, menafsirkannya juga dari pemahaman orang Arab di sekeliling Mekah atau di sekeliling Madinah di mana ayat tersebut dijelaskan. Ya, itu pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Kemudian masa selanjutnya, silahkan halaman selanjutnya. Sudah, Ustazah? Halaman selanjutnya itu pada masa sahabat. Sudah ya? Ya, sudah masa sahabat. Nah, ini masa sahabat, oke. Siapa yang terkemuka pada masa sahabat? Ya, itu tentu yang pertama Khulafaur Rasyidin ya. Walaupun ada nama-namanya di sini ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada yang nomor 7 perempuan yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tapi yang paling banyak adalah yang menafsirkan adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini kalau pernah baca tentang beliau dari kecil sudah didoakan oleh Rasulullah. Ya, apa doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia akan ilmu agama, kemudian wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi ajarilah Abdullah bin Abbas ini dengan takwil. Takwil itu sama dengan tafsir, ya. Tapi justru Rasulullah memakai kata takwil bukannya tafsir, ya. Dari sini sudah didoakan dari kecil dan masya Allah doa Rasulullah SAW. Akhirnya Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang utama, ya, untuk yang bisa menafsirkan Al-Quran, ya. Abdullah bin Abbas, alhamdulillah. Itu pada masa sahabat. Tadi saya sudah singgung bahwasanya sahabat pun kemampuannya berbeda-beda, ya. Yang tadi disebutkan nama-namanya itu termasuk sahabat yang memang tahu betul tentang tafsir Al-Quran. Kemudian tafsir pada masa tabi'in. Tabi'in itu adalah masa setelah sahabat, ya. Di bawahnya, maaf, halaman 12. Sudah, Ustazah. Pada masa tabi'in ini, ya, pada masa tabi'in, ya, sama metodenya pada masa sahabat, ya, ditambah sama kalau tadi pada masa sahabat mengambil penafsiran dari Rasulullah. Kalau tabi'in mengambil juga tafsiran dari sahabat. Jadi di samping dari Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan Sunnah, kemudian Al-Quran juga ditafsirkan oleh sahabat. Ya. Ya. Nah, mulai pada masa tabi'in ini mulai muncul madrasah-madrasah, baik itu madrasah Makkah, madrasah Madinah, madrasah Irak. Ini ada tokoh-tokohnya masing-masing. Ya, kalau madrasah Makkah ada Ibnu Abbas, kemudian madrasah Madinah Ubay bin Ka'ab, dan madrasah Irak adalah Ibnu Mas'ud. Kita lanjut selanjutnya. Bawah. Saya sampai jam berapa ini? Sampai 19 lebih 10 dok, Ustazah. 19 lebih 10 menit. Masih masih 25 menit kemudian. 25 menit. Tapi ada waktu untuk yang bertanya kan ya? Ya, nanti ada tanya jawabnya Ustazah 20 menit. Mepet. Ya. 20 menit belum termasuk pertanyaan ya?
Belum termasuk saya. Saya coba, kan kita sampai jam 7.30 sebenarnya kalau tafsir ya. Oke. Iya. Kemudian pada masa selanjutnya itu pada masa pembukuan yang mulai tafsir itu dibukukan. Sebelumnya belum dibukukan, masih di dalam lembaran-lembaran. Nah, atau langsung secara lisan. Nah, pada masa ini mulailah dibukukan ya, pada masa Muawiyah dan selanjutnya ya, dimulai dibukukan, mulailah kita kenal dengan buku-buku tafsir, walaupun mungkin tidak selengkap seperti sekarang atau tidak sebagus bukunya seperti sekarang, tapi artinya sudah dimulai pada masa ini, yaitu pembukuan buku-buku tafsir. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena dengan dibukukan, kalau secara lisan kan artinya kalau yang menjelaskan sudah wafat, akhirnya kita tidak bisa mendengar lagi, ya. Tapi kalau dibukukan, walaupun sang penulisnya atau sang fasirnya sudah wafat, kita masih bisa memanfaatkan ilmu beliau, yaitu dari buku-buku. Nah, dari situ, dari pembukuan, Masya Allah, ilmu tafsir terus berkembang, Alhamdulillah. Kita lanjut, selanjutnya. Ya, ini sama saja semuanya tentang pembukuan. Bisa di bawahnya lagi terus. Halaman. Ya, selanjutnya ke metode penafsiran tafsir. Ya. Kalau kita lihat banyak buku-buku tafsir itu, yaitu masing-masing ada metodenya, ada metode yang diambil penafsirannya dan lebih banyak dari Al-Quran dan hadis, yaitu namanya tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir bil ma'thur. Jadi yang diterangkan tafsirnya, misalnya tadi kata kuah yang Rasulullah jelaskan, itu menjelaskan kata kuah atau kekuatan itu adalah artinya kemana, aramyu, pasukan kemana, itu kenapa? Diambil dari sunnah Rasul. Jadi buku-buku tafsir ini lebih fokus kepada tafsir yang berasal, yang penafsirannya dari Al-Quran dan juga Al-Quran dengan sunnah, dan juga Al-Quran dari perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Ya. Ini banyak sekali buku-bukunya, termasuk salah satunya ini, ya, saya ada terjemahannya juga, ya, tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir termasuk penafsiran bil ma'thur. Kalau teman-teman ini yang paling banyak ini buku klasik, tapi yang paling banyak dipakai di dunia, ya, tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, ya. Nah, itu kalau kita lihat di dalam bukunya, ya, buku beliau itu banyak sekali dalil-dalil. Misalnya beliau menerangkan tentang ayat ini, itu penjelasannya semua banyak dari Al-Quran dan hadis. Makanya digolongkan buku Ibn Katsir ini adalah penafsiran bil ma'thur. Artinya bil ma'thur itu adalah penafsiran yang tadi saya sebutkan dari ASAPD, yang dari Al-Quran dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Ya, ini biasanya minimal Muslim itu mempunyai tafsir Ibn Katsir. Ya. Lanjut, walaupun yang lainnya banyak, tapi umumnya tafsir Ibn Katsir. Kemudian, ya, masih selanjutnya ada yang kedua adalah metode secara ra'yu. Ra'yu itu penafsiran dengan akal, tapi yang diperbolehkan. Akalnya bukan akal sembarangan, tapi dengan istihad. Seperti kata-kata dalam Al-Quran, misalnya kata turuk misalnya, contohnya, yaitu tentang boleh sampai kapan boleh didekati perempuan yang berhaid. Di situ disebut kuru itu maksudnya apa, ya? Nah, itu ada istihad dari para ulama. Ada yang bilang suci, ada yang bilang setelah mandi. Jadi kuru suci itu maksudnya apa, ya? Dan contoh-contoh yang lainnya juga banyak, ya, tentang penafsiran yang dari istihad. Jadi istihad ulama yang menafsirkan. Ini buku-bukunya juga banyak, Masya Allah, tabarakallah. Yang termudah mungkin untuk kita pelajari adalah tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain ini juga banyak Muslim di Indonesia mempelajari tafsir Jalalain, dan termasuk yang mudah lah untuk dipelajari. Untuk pemula, ini tafsir Jalalain, insya Allah bisa, insya Allah ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Kemudian ini tadi sudah saya sedikit menerangkan, jadi nggak perlu diulang, ya.
Jadi ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ada penafsiran seperti ini contohnya, seperti kata di bawahnya, coba di bawahnya, yang ayat yang ini. Seperti ayat ini karena udah biasa kita baca, ada sering kita dengar, jadi ini saja contoh yang kedua saja yang kita bahas. Jadi ada tafsir Al-Quran dari Al-Quran, kan namanya tafsir Al-Quran kan menafsirkan kata di dalam Al-Quran. Nah, diterangkan dengan apa? Artinya dengan Al-Quran lagi. Seperti kata wama adraka mat-thariq. Tahukah kamu apakah at-thariq itu? Nah, kemudian apa artinya at-thariq? Nah, dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, di ayat yang sama, an-najmus saqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya, ini contoh dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Di bawahnya, ini masih ada contoh-contohnya. Silakan nanti dibaca masing-masing. Kemudian di bawahnya lagi, ke bawah lagi. Ya, penafsiran Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW yang tadi saya contohkan. Yang tadi saya contohkan yaitu tentang kuwah, kata kuwah atau kekuatan, itu termasuk contoh dari penafsiran Al-Quran dengan hadis. Jadi Rasulullah menafsirkan kata kuwah, dijelaskan dengan, kan hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi, ya. Takrir itu apa ya, artinya keputusan Nabi, ya. Nah, termasuk tadi yang saya contohkan di ayat yang pertama tadi tentang perang Badar, apa kekuatan apa yang perlu kita siapkan, itu kata kuwah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan kata ar-ramyu, yaitu yang disiapkan adalah pasukan pemanah. Nah, ini termasuk contoh penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ya, banyak sekali contohnya. Ini yang tadi saya sudah terangkan saja, ya, supaya lebih mudah. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Lanjut lagi. Kemudian tadi udah ke halaman, kita langsung ke pembahasan, ya, kepada pembahasan. Ya, halaman 32. Ya, sudah. Tadi juga saya sudah sedikit menyinggung kenapa kita bahas ini, supaya kita lebih termotivasi kenapa kita harus belajar tafsir. Ya, silakan dibaca Mbak Endah atau siapa yang bertugas pembahasan. Ya, Ustazah, saya baca, Ustazah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ya, ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai akal sehat mendapat pelajaran. Al-Quran surat Shad ayat 29. Ya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya mempelajari ilmu tafsir adalah perwujudan atau sebagai bukti taat kita kepada perintah Allah. Karena di sini Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan, lihat baru, ya, untuk kita perhatikan. Nah, itu ada untuk apa? Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang mempunyai untuk orang-orang yang mempunyai akal mendapat pelajaran dari ayat Al-Quran ini. Jadi kenapa kita harus belajar tafsir Al-Quran? Tujuan kita yang pertama adalah apa? Sebagai taat kita kepada perintah Allah. Ya, taat kita kepada perintah Allah. Kemudian lanjut. Ya, kenapa kita, sebagai perwujudan taat kita kepada Allah? Karena dengan mempelajari Al-Quran, kita akan dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Masih di halaman 33.
masih di halaman 33 ya, silakan dibaca. Yang bagian kedua, Ustazah. Ya. Ya. Oleh karena itulah perlu belajar tafsir agar bisa mengetahui makna dan maksud setiap kalimatnya. Dari situlah, sampai sana? Ya, langsung. Lanjut ya. Dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran serta hilang Mbak Dian? Hilang Mbak. Iya. Nggak apa-apa. Santai-santai. Apa-apa. Halaman Tiba-tiba keluar sendiri. Ya. Halaman 33 ya. Ya. Oke, kasih. Apaan? Ya. Jadi dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran, kita tahu makna dan maksud dari kalimat tersebut. Kan tadi Allah meminta kepada kita untuk apa? Tadi untuk merenungi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran. Kalau kita nggak paham kan sulit kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Nah, dengan kita belajar tafsir, kita jadi bisa memahami dan mendapat pelajaran. Kemudian tentunya apa? Setelah kita paham, kita pelajari, dan yang paling utama adalah tidak hanya sekedar awang-awang, tapi juga mengamalkan ayat tersebut. Kalau memang harus ayat tersebut diamalkan. Ya, silakan lanjut. Yang halaman 34. Ya, dari saya saja ya. Kemudian yang kenapa kita harus belajar tafsir Al-Quran, meningkatkan kemampuan dan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, silakan dibaca, Uni. Ya. Betul, membaca Al-Quran bagaimanapun keadaannya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan merupakan perdagangan yang tidak akan merugi. Lihat Quran surat Fatir ayat 29-30 dan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran seperti yang saya telah jelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya. Setelah kita membaca Al-Quran, kita tingkatkan dengan membaca terjemahannya, kemudian mengkaji tafsirnya. Membaca terjemah untuk mengetahui artinya dalam bahasa kita. Adapun mengkaji tafsirnya adalah untuk mengetahui, memahami, dan menghayati kandungan isinya. Ya. Jadi Al-Quran itu kita paham atau tidak paham itu sudah merupakan hidayah. Ya, sudah merupakan hidayah. Kadang-kadang kita nggak paham, tapi kita dengan mendengar saja Al-Quran itu sudah hati kita itu sudah berbeda. Mendengar Al-Quran saja. Ya, tapi tentu akan lebih baik kalau kita memahami Al-Quran tersebut. Ya, walaupun memang bagaimanapun keadaan kita membaca Al-Quran pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi akan mendatangkan lebih kebaikan lagi kalau kita memahami. Ya mungkin kita dengan pertama dengan terjemahannya saja. Nah, saya sampai hari ini masih membutuhkan terjemahan, ya, karena nggak semua saya tahu bahasa Arab misalnya, atau orang Arab sendiri tidak tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Alhamdulillah di terjemahan bahasa Indonesia itu biasanya kalau kata-kata yang sulit juga ada nomor-nomor gitu ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung itu sudah tafsir, itu sudah menerangkan. Ya, karena kalau teman-teman pakai ini, saya sengaja didekatkan ya, semua biar kalau teman-teman pakai terjemah Al-Quran, ya kalau yang di internet ya Al-Quran dan terjemah itu nggak ada keterangannya. Jadi kalau yang dari Depak ini dikasih keterangan kan bawahnya itu apa, footnote-nya, itu sebenarnya sudah tafsir, walaupun tafsir masih secara sederhana, tapi artinya sudah menafsirkan. Karena biasanya footnote itu kata-kata yang kita nggak paham, misalnya tadi kata-kata guru atau maksud dari ayat tersebut itu apa, ya. Ini sebenarnya sudah merupakan tafsir itu, walaupun masih secara sederhana, ya. Tentunya kalau kita belum bisa tafsir, minimal kita terjemahnya dulu, ya. Kemudian tafsirnya dengan apa? Kalau dengan buku, silakan yang punya buku. Tapi tentunya yang lebih utama adalah dengan kita belajar bersama-sama, ya. Dengan berjamaah itu al-jama'atul rahmah. Dengan berjamaah itu rahmah, kita akan lebih mudah. Tadi di awal saya katakan sebenarnya kajian tafsir ini bukan hanya teman-teman yang belajar, saya pun belajar. Ya, dengan saya memberi kajian tentu saya mudah karuh lagi, kembali lagi saya belajar. Ya, itu sangat nikmat kalau kita belajar bersama-sama. Belajar sendiri dengan bersama-sama itu berbeda. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah terus untuk mempelajari tafsir, tentunya pelan-pelan insya Allah dengan kesabaran juga, ya. Dan waktu yang tidak pendek, ya. Silakan lanjut. Ya, maaf nyala Ustazah, tinggal 5 menit ya Ustazah untuk materi. Ya.
Tinggal 5 menit untuk materi. Oh iya, tinggal 5 menit. Oke. Kemudian, kenapa kita harus mempelajari tafsir juga? Karena Al-Quran ini adalah kitabullah. Wahyu Allah yang mulia sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Tadi saya sudah singgung ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dengan petunjuk itu, dengan kita memahami ayat Al-Quran, jadi lebih banyak lagi petunjuk yang dapat kita ambil daripada Al-Quran. Ya. Kemudian lanjut. Ya. Ya, banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan juga keutamaan kita mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian tentunya kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya kita membaca, tidak hanya kita belajar, tapi tentu yang paling utama adalah kita mengamalkan. Nah, mengamalkan, apa yang kita amalkan itu harus berdasarkan ilmu. Nah, dengan kita mempelajari tafsir, itu tujuannya supaya apa yang kita amalkan tidak saja dari kemauan kita, tidak saja berdasarkan kita maunya ini, tapi juga berdasarkan ilmu kita. Ya, misalnya kita mengerjakan ibadah berdasarkan ilmu kita. Nah, dengan mempelajari Al-Quran, kita jadi apa yang kita amalkan ada dasar ilmunya, seperti itu. Ya, makanya kita perlu mengapa kita harus belajar tafsir. Kemudian pembahasan kita seberapa pentingnya kita mempelajarinya. Oh, tentu sangat penting ya. Bagaimana, coba dibuka halaman 38. Bagaimana dari hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Kita sudah hafal ini hadisnya ya. Bahwasanya sebaik-baik kalian ini langsung dari Allah. Kita kalau disebut baik itu dari teman kita, sahabat kita itu bangga sekali ya. Ini langsung dari Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an mu'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Ya. Nah, tentunya dengan kita mempelajari tafsir ini, insya Allah termasuk tujuan kita menjadi khairukum, menjadi sebaik-baik daripada hamba Allah SWT. Karena memang apa yang kita amalkan kan harus berdasarkan ilmu. Nah, dengan kita belajar tafsir, insya Allah kita menuju ke sana ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah rujukan utama dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, dalam kita bergaul. Tentu kalau memang ini tujuan utama, maka salah satu bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajarinya supaya kita tidak salah memahami dari petunjuk dari Allah tersebut. Ya, nah, itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan betapa pentingnya kita mempelajari tafsir. Sangat-sangat banyak sekali ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ya, alhamdulillah sudah di-share materinya oleh Unifitin, baik di WhatsApp group atau di Facebook mungkin sudah di-share juga. Jadi silahkan teman-teman dibaca semuanya. Insyaallah ini sebagai pembukaan saja. Mengenai nanti untuk materi selanjutnya nanti insyaallah langsung kita ke surat-suratnya. Ya, sebagai penutup, kenapa saya di sini di halaman 42 sebagai penutup? Ini sebetulnya harus saya sampaikan, tapi kenapa saya harus lampirkan, padahal ini sudah penutup, tapi masih ada penjelasan lagi, yaitu 15 ilmu yang harus diketahui jika ingin menafsirkan Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, dengan ini, dengan kita tahu bahwasanya ada 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran, artinya tidak sembarangan orang yang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup menafsirkan Al-Quran, karena ini banyak, ada 15, ada ilmu lughah, ilmu bahasa, ada ilmu nahwu, nanti teman-teman bisa baca ilmu sorof. Dari bahasa itu udah banyak sekali, ada ilmu hadis, ada ilmu, bahkan ilmu fikih pun ada. Ya, jadi banyak sekali, ya banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali. Ya, karena Al-Quran itu kan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu saja cabang-cabang ilmunya yang namanya cabang kan lebih banyak daripada pohonnya ya. Pohonnya itu bahasa Arab, tapi cabang-cabangnya banyak ya. Cabang-cabangnya banyak sekali yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita nggak sanggup, kalau kita nggak tahu ilmu-ilmu itu, jangan sembarangan kita menafsirkan Al-Quran. Makanya nanti teman-teman, jangan mengharap nanti kalau kita sudah belajar ayat Al-Qurannya, penafsirannya, jangan mengharap teman-teman itu penafsiran dari saya. Ya, nggak ada, nanti saya akan bilang dari ulama ini, dari ulama ini.
menurut ulama ini, menurut ulama ini, atau menurut hadis ini, karena tafsirnya itu sudah ada dalam hadis, menurut hadis ini begini. Tidak ada dari saya. Kenapa? Karena saya belum sanggup ini. Mempelajarinya aja 15 itu belum sanggup. Apalagi sampai menguasai ini, bukan saja belajar, tapi sampai menguasai. Baru boleh menafsirkan. Ya, makanya aneh-aneh aja kalau zaman sekarang ada yang sembarangan menafsirkan Al-Quran, sudah share TikTok lah apa tentang penafsiran Al-Quran, padahal syarat-syaratnya itu sangat berat sekali. Ya, makanya yang menyusun kitab-kitab buku tafsir. Maaf Ustazah, suaranya hilang. Halo? Tentunya para imam tersebut juga, yang namanya imam, sudah menguasai ini, mereka berhak untuk menafsirkan kitab tersebut. Nah, insya Allah, maaf Mbak Inang, saya minta tambahan. Sekarang saya menerangkan untuk nanti bagaimana, bagaimana nanti kita untuk yang lebih utama kan nanti ya, kita mempelajari ayat-ayatnya insya Allah. Ya, nanti sumbernya dari mana kita, karena ada teman dari kita yang pernah mengatakan, kenapa sih nggak pakai buku saja? Misalnya kita mempelajari tafsir Ibn Katsir misalnya. Kenapa nggak satu buku itu saja? Ini nggak masuk materi ya. Ini untuk sekedar untuk saya menjelaskan apa metode saya nanti untuk kajian kita ya. Jadi saya mengambil dari buku-buku seperti ini yang di depan saya, ada Sahih Ibn Katsir, ada buku Tafsir Ibn Katsir, ada buku kebetulan hanya Tafsir Ibn Katsir yang saya punya terjemahannya, buku-buku lain yang saya tidak punya terjemahannya, tapi alhamdulillah insya Allah bisa membantu. Dan juga mungkin saya mengambil juga dari tafsir lugawi, dari tafsir bahasanya, karena masya Allah Al-Quran itu adalah mukjizat, hurufnya saja mukjizat, kata-katanya juga mukjizat. Kadang-kadang kita menemukan yang tidak bisa diterangkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata jalan, di dalam bahasa Indonesia jalan, tapi jalan kadang-kadang di ayat ini memakai kata sabil, kadang-kadang di ayat yang lain memakai kata sirot, ya. Jadi perlu juga kita bahas mengenai ilmu lugawinya atau bahasanya. Kemudian misalnya lagi kata korban, kadang-kadang di ayat yang lain ada seperti dalam surah Al-Baqarah cerita tentang perintah Allah untuk menyembelih Al-Baqarah kan memakai kata zabah, fadzabahuha, ya kan? Zabah. Tapi di dalam ayat lain lagi yang sering kita baca wanhar, tasbih bihamdika, apa ayatnya itu? Wanhar. Tasbih bihamdika. Apa ayatnya kok lupa? Kita hafal kok ayatnya, itu surah pendek ya. Itu memakai kata wanhar, tidak Al-Kausar ya Ustazah. Al-Kausar ya. Al-Kausar ya. Wanhar. Fasabih bihamdika wastaghfir. Satu lagi. Inna a'tainaka al-Kausar fasalli rabbika wanhar Sabbi bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kan artinya wanhar itu berkorbanlah. Ya kan? Jadi kadang-kadang di ayat yang lain katanya sama, berkorbanlah. Perintah amr apa sih? Perintah dari Allah, yang satu berkorban, yang satu juga berkorban dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam Al-Quran yang satu memakai kata zabah, fadzabahuha, yang satu memakai wanhar. Ya, jadi itu mungkin nanti kita singgung juga. Kemudian misalnya saja kata onta, ya kata onta kayak apa? Onta yang sering kita sebut apa onta bahasa Arabnya? Jamal. Ya, jamal onta. Ya, itu kalau di ayat yang lain kadang-kadang nakoh. Kalau tentang apa sih cerita Nabi Soleh kan itu bukan jamal tapi nakoh. Artinya di bahasa Indonesia sama, yaitu onta. Nah, dengan tafsir ini kita jadi tahu kenapa di ayat ini pakai kata ini, di ayat yang lain pakai kata ini. Ya kita coba nanti pelan-pelan. Makanya saya mohon maaf kalau terima kasih atas usulannya. Makanya saya tidak bisa memakai satu buku saja, ya. Jadi nanti ada beberapa buku untuk bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan sekali lagi bukan saya yang menafsirkan. Jadi jangan menunggu saya yang menafsirkan. Saya akan nyontek. Dan insya Allah ini nyontek yang boleh, ya. Bahkan wajib. Kalau nggak mampu ya jangan coba-coba menafsirkan. Nah, nyonteklah sebanyak-banyaknya, ini boleh, ya. Halal untuk menyontek seperti ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini
penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang berkenan, karena memang waktunya juga. Dan ini hanya pembukaan saja. Insya Allah nanti akan saya singgung-singgung lagi pembukaannya. Di saat kita mempelajari tafsirnya. Ya, Insya Allah bulan depan kita mulai dari An-Nas atau dari Amma Yatasaalun. Soalnya dulu An-Nas pernah kita pelajari surah An-Nas, surah Al-Falaq. Atau dari Amma Yatasaalun. Dari Anas ya? Dulu, Bu Ustazah, saya belum ikut. Diulang lagi. Dari Anas aja, dari Anas. Kata Mbak Imah, usul dari Mbak Imah. Bisa juga dari Anaba. Oh, dari Anaba atau dari Anas? Ya, boleh. Di polling. Tapi nanti mungkin nggak semua juga surah dari juz 30 kita tafsirkan atau kita pelajari, tidak semua juga kita pilih-pilih juga. Ya, insya Allah ta'ala. Karena kita cuma sebulan sekali, dan ini waktunya 1,5 jam, ya. Kita manfaatkan betul. Insya Allah nanti sebelum kajian akan di-share materinya untuk apa? Supaya teman-teman baca sebelumnya, sehingga pas saat saya menerangkan sudah nyambung lah gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat, dan teman-teman juga mungkin sudah bisa menyiapkan pertanyaannya kalau sebelumnya kita baca materinya terlebih dahulu. Dari saya ini, silahkan saya kembalikan lagi kepada MC. Kita buka sesi pertanyaan atau gimana, silahkan. Saya silahkan kepada Mbak Indah. Ya, jazakillah khairan kasiron Ustazah Aisyah Zaini atas materinya. Ini memasuki acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari para hadirin sekalian, mau langsung diutarakan kepada Ustazah, dipersilakan. Atau mungkin bisa saran juga ya, karena ini pertemuan pertama ya. Ya, boleh saran juga. Monggo, silakan. Yang mau mengutarakan sarannya juga boleh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Ustazah, apakah yang mana yang lebih utama Ustazah? Membaca artinya dulu, terus mengaji, apa mengaji dulu, terus membaca artinya Ustazah? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama beta ya? Ya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nggak salah. Kita ikuti ini. Kita ikuti perintah Allah. Yang pertama itu apa? Iqra. Ya, bacalah. Jadi kita baca dulu. Kita baca dulu ayatnya. Ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kita baca dulu ayatnya sambil kita membaca terjemahannya. Sekali lagi saya katakan, saya sampai sekarang itu masih membaca terjemahannya. Tiap hari itu saya menghafal, ya alhamdulillah. Itu selalu di samping saya itu ada Quran terjemah. Ya, saya lebih suka Quran terjemah daripada yang arti di internet, karena Quran terjemah lebih luas. Karena mungkin kalau kita nggak ada waktu, cukup kita membaca terjemahannya. Tapi yang utama tadi kan ditanyakan, yang utama adalah mana? Saya katakan yang pertama, Iqra. Kita membaca. Karena Al-Quran kita paham atau tidak paham sudah merupakan hidayah. Jadi kita baca dulu, ya. Kemudian, alhamdulillah kita hidup di zaman yang mudah, kita buka terjemah, ya, untuk memahami apa yang kita baca. Namun yang pertama adalah membaca, karena setelah itu kita baru memahaminya, ya. Apa ayat Al-Qurannya? Astagfirullah, kok lupa saya. Jadi pertama kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca, kita memang sama artinya tilawah, warattilil Quran, warattilil Quran. Susunannya kan yang pertama diturunkan itu perintahnya Iqra. Jadi kita membaca dulu, kemudian warattilil Quran, kemudian kita membaca. Nah, ini yang sering perlu kita pelajari dalam ilmu tafsir. Kalau kita lihat di terjemahannya sama, artinya bacalah, bacalah. Tapi Iqra itu bacanya bagaimana, warattil bacanya bagaimana. Nah, kalau warattilil Quran, baca juga dengan paham. Ya, jadi kita baca tentunya dengan bacaan yang warattil tartilah, yang tartil, yang sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian juga kita memahami apa yang di dalam ayat tersebut. Yang pertama kita dengan terjemahannya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita perlu harus ada kajian-kajian. Ya, saya sendiri sampai sekarang masih mendengarkan kajian-kajian. Ya, jadi kita perlu mengikuti kajian-kajian. Nggak harus dari Baituna Janatuna, kita
baik, metode yang paling baik adalah bila kita ikut kajiannya itu misalnya seperti kita di sini, bukannya maksudnya kita lebih baik, bukan. Maksudnya sebaiknya dari dasar. Yang tadi kita pembukaannya dulu, kenapa kita belajar tafsir, kemudian berurutan terus. Kita belajar ini, berurutan ilmunya. Itu rutin lebih baik seperti itu. Ya. Jadi bisa semuanya ya, cuma lebih baik pertama membaca ya, Mbak Berta. Iya, kira-kira sudah jelas? Sudah jelas, ya. Ya, alhamdulillah. Jelas, terima kasih. Dan alhamdulillah Mbak Berta juga semangat ya, Masya Allah, membaca mempelajari tajwidnya. Alhamdulillah Ustazah, berkat sama-sama ini Ustazah. Malu kalau ya, berkah. kita semangat. Betul. Al-Jama'atul Rahmah. Dengan bersama-sama kita lebih semangat lagi. Ya, Masya Allah, Al-Quran itu paling ekspres untuk mengumpulkan pahala. Maaf, tentu kita niatnya bukan hanya pahala ya, karena satu huruf saja sudah 10 kebaikan. Padahal Al-Quran itu satu ayat aja udah berapa huruf ya? Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya nggak ada yang rugi dari Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya. Saya boleh bertanya, Rizka? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dibesarkan. Kedengeran nggak sekarang? Ya, alhamdulillah. Ya. Ustazah, saya mau tanya mengenai tafsir Al-Quran. Tadi kan ada yang menggunakan ro'yu ya, menggunakan akal tapi yang tercela. Nah, itu gitu banyak tafsir Al-Quran yang sekarang beredar. Yang sekarang mungkin mereka menyatakannya sebagai tafsir kontemporer lah, misalnya seperti itu. Itu banyak sekali Ustazah, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara Timur Tengah gitu ya, yang mereka yang mungkin dianggap sebagai ulama gitu. Nah, itu bagaimana kita tahu supaya kita tidak terjebak menggunakan tafsir yang ternyata ya karena kita tidak paham gitu ya, kita hanya melihat mungkin orang ini ditokohkan misalnya karena namanya sering disebut-sebut dan mungkin qadarullah misalnya namanya berbau-bau orang Arab lah gitu. Nah, kemudian kita berpikir oh ini orang ini alim, dan kemudian membuat tafsir yang khawatirnya ternyata tafsirnya itu masuk ke dalam yang ar-royu al-mazmumah gitu. Nah, itu kita bagaimana taunya ya Ustazah ya, terutama yang sekarang banyak beredar gitu. Jazakillah khairan Ustaz. Terima kasih. Makanya kita perlu ada kajian seperti ini. Maksud saya, kajian saya belum tentu baik. Maksudnya silahkan kalau mau mengikuti kajian yang lain, yang kita tahu, yang kita kenal gurunya. Kan kalau dengan tokoh-tokoh itu mungkin kita tidak mengenal secara langsung, ya. Tapi yang kita utamakan yang kita kenal dulu. Karena kadang kita gitu, atau nggak harus kita kenal, kayak dengan saya kan teman-teman juga nggak bertemu. Atau mungkin dari kita tahu memang selama ini misalnya jarang sekali menimbulkan keresahan misalnya, atau jarang sekali lurus-lurus saja lah misalnya seperti itu. Kita tanya kepada mereka, ya kira-kira tafsir apa yang yang perlu saya pelajari, ya. Makanya perlu adanya guru, ya. Fas'alu ahla dzikr, kan kata Allah dalam surah Fas'alu ahla dzikr, bertanyalah in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita bertanya. Misalnya maaf ya, misalnya teman-teman bertanya, ini ada kira-kira untuk tafsir ar-ra'yu lebih baik yang mana ya? Buku-buku yang saya pelajari, tanya ke saya, atau tanya ke saya itu belum menguasai, tapi mungkin tanya ke mungkin guru-guru yang lain, silahkan. Jadi kita sendiri apa tujuannya ada guru seperti itu untuk membimbing kita, ya. Kalau kita tidak memanfaatkan buku juga kan rugi. Kita, masya Allah, tabarakallah, kita hidup di zaman yang serba mudah, ya. Tapi tentu kita perlu ada yang mendampingi kita, ya. Yang yang mendampingilah, yang nanti untuk yang kita tanyakan. Makanya perlu kita mengikuti kajian yang rutin. Ya, kadang-kadang orang kita itu kepengennya langsung yang jalan tol saja, ya. Pokoknya cari-cari ini yang tema yang saya mau,
tema yang sama. Akhirnya nggak ada guru yang dibuat rutin. Pindah sini, pindah sana, itu boleh, silakan, Masya Allah, silakan. Kita belajar nggak harus dari satu guru, silakan, Masya Allah, bahkan saya lebih senang seperti itu. Tapi jangan sampai nggak ada satu buat pegangan kita. Minimal untuk kita bertanya. Gitu. Ya, jadi kalau kita nggak tahu, kita tanyakan kata Allah. Nah, jadi silakan ditanya kepada gurunya, mana kira-kira, atau saya menemukan tafsir ini, kira-kira boleh nggak? Atau bagus nggak? Saya membaca tafsir dari beliau, misalnya seperti itu. Ya, begitu saya kira jawaban saya. Afwan Ustazah, boleh sedikit pertanyaan tambahan tadi. Kalau misalnya kurang jelas. Ya, kalau misalnya selain bertanya dengan guru, misalnya, apakah ada misalnya dari saya kurang paham ya, mungkin Dewan Fatwa gitu ya? Apakah ada gitu, misalnya mereka mengeluarkan semacam maklumat, oh tafsir ini mungkin terlarang atau apa gitu. Kalau misalnya memang ada, Dewan Fatwa yang mana gitu. Mungkin pertanyaannya kurang relevan, cuma saya terpikir seperti itu sih. Selain tadi tentunya dengan guru lebih baik sih insya Allah. Cuma jika memang ada kan kadang-kadang kita merujuk ke ini fatwa keluaran dari mana, misalnya dari Saudi Arabia atau dari mana misalnya gitu. Itu bisa dipegang atau lebih baik tanya guru, Ustazah? Menurut saya yang pertama itu bertanya kepada guru dulu. Oh ya. Karena itu yang paling mudah. Ya. Kemudian fatwa itu kan banyak. Nanti tanya lagi kepada guru. Kira-kira fatwa yang mana yang saya ambil. Nah, ya. Ya. Dan walaupun sekarang banyak ada apa sih namanya tafsir yang menurut kita mungkin kita kan masih awam ya, menurut kita itu kayaknya gini. Tapi tetap tafsir yang bagus jauh lebih banyak. Iya. Ya. Tafsir yang lurus-lurus itu jauh lebih banyak. Itu justru cuma berapa persennya. Ya, banyak sekali, Masya Allah. Yang tadi saya sebutkan misalnya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, itu Masya Allah. Ya kita mau tahu tentang akhirat, tentang itu lebih banyak ada tafsir yang khusus, ya. Itu banyak sekali buku-bukunya. Ya, atau kita kepengen yang lebih kontemporer bisa, itu banyak juga yang bagus-bagus. Tapi tadi ditanyakan aja dulu kepada gurunya yang rutin bisa hadir di kajiannya. Ya, karena memang yang ngeri, saya pribadi sih saya lebih pakai yang klasik karena lebih khawatir yang kontemporer karena tidak paham. Saya paling cuma Ibnu Katsir sih yang sering saya pakai. Ya. Karena nggak ya kurang paham yang lain. Saya juga seperti itu. Tapi kita juga jangan menutup ya. Iya. Karena kita, Masya Allah, hidup di zaman yang mudah sekali lagi. Ya, silakan mempelajari yang lainnya. Tapi yang utama tadi yang klasik-klasik itu. Ya. Karena pada dasarnya buku-buku yang ada pada sekarang pun itu sebenarnya bersumber dari buku-buku klasik tersebut. Ya, seperti buku ini sebenarnya ada nggak ya diterjemahin di Indonesia nggak ya? Saya nggak tahu. Ini guru saya, Tafsir Munir. Ini mudah sekali. Ya, secara bahasa ada. Pokoknya mudah, nggak terlalu untuk pemula insya Allah bisa. Ya, kenapa saya juga pakai buku ini juga untuk mempermudah saya. Kadang-kadang buku lama juga kita susah mempelajarinya ya. Ya, karena masih pakai metode lama gitu, metode klasik. Tapi ini Tafsir Munir termasuk yang baru, nggak baru-baru banget, tapi artinya 20 tahun yang lalu lah. Artinya termasuk yang baru lah. Kalau buku klasik kan yang ratusan tahun gitu. Kadang-kadang sulit kita metodenya atau susunannya masih susunan lama, sulit kita pelajari. Kita ambil yang buku-buku yang baru, tapi tetap kita lihat sumbernya buku dari mana. Ya, seperti buku Tafsir Munir, sumbernya dari buku-buku klasik semua. Cuma dipermudah oleh beliau, ya. Ini dipermudah oleh beliau supaya susunannya itu kita pelajari mudah. Apa subjudul-subjudulnya. Kadang buku-buku lama itu, kalau kita perhatikan buku lama, koma sama titik aja jarang. Ya, apalagi di subjudul-subjudulnya. Nah, dengan buku-buku baru itu susunannya lebih atau buku lama kita cari yang cetakannya yang terbaru supaya lebih mudah. Kalau cetakan lama agak susah. Saya baca Ibnu Katsir yang lama, aduh susah. Tapi kalau yang cetakan baru, ya agak mudah karena dibantu oleh
sistem penyusunannya. Jazakillah khairan Ustazah. Terima kasih banyak. Sama dengan siapa ini, Ma? Rizka Ustazah. Oh, Masya Allah, barakallah. Ya. Barakallah sih. Banyak. Silakan. Ya, jazakillah khairan kasiron. Ustazah Zaini, Ustazah Aisyah Zaini. Ini sudah lewat 5 menit dari waktu yang ditentukan. Sebenarnya pengen sekali masih mendengarkan panjang lebar tinggi. Mungkin ada yang pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan selanjutnya, walaupun masih 1 bulan lagi. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penutup, Ustazah. Ya, sebentar untuk saran. Ya. Bisa kan langsung japri ke koordinator ya. Mungkin sekarang belum ada saran-saran. Ya. Silahkan langsung japri kita. Oh ya. Langsung ke saya. Ya. Ya. Untuk kedepannya demi meningkatkan mutu lah kajian tafsir bulanan kita yang mau mengusulkan sesuatu usulan buat tafsir selanjutnya bisa japri ke saya atau ke Unit Titin atau ke Mbak Widya atau ke Mbak Lulu. Monggo silakan ke koordinator yang dikenal. Nanti kita akan sampaikan dan kita bahas bersama, insya Allah. Itu salah. Ya, demi kebaikan semuanya kan ya. Kita terbuka saja. Betul. Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Ustazah mau membacakan doa penutup? Insya Allah. Ustazah? Ya. Ini memasuki acara penutup, saya tutup atau Ustazah mau membacakan doa penutup untuk kajian pada malam hari ini? Nah, silakan. Kita semuanya sudah? Oh ya, sudah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasiron untuk Ustazah Aisyah Zaini. Mungkin belum puas ya untuk malam hari ini ya karena waktunya pendek dan ini hanya pembukaan sebagai pemanasan saja. Nah, untuk selanjutnya pada minggu pertama bulan Maret, insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir kita Quran juz ke-30 ya Ustazah ya. Nanti kita lihat surat apa yang akan kita kupas dan kita bacakan tafsirnya. Kita tunggu saja, harap cemas. Mungkin untuk usul boleh dilanjutkan kepada koordinator masing-masing yang dikenal. Ya, alhamdulillah semua rangkaian acara pada malam hari ini telah kita lalui bersama. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa menambah kecintaan kita untuk selalu menuntut ilmu. Jadi haus akan ilmu dan menjadi kecintaan kita juga kepada Al-Quran dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mencerminkan perkumpulan kita di jannahnya nanti. Allahumma amin. Memasuki penghujung acara, saya sebagai MC akan menutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Endang Sulistiawati dari Rotterdam mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu pada acara malam hari ini mengucapkan banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak ya Mak. Ini dikasih bontotan, dikasih tabungan juga ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan bisa ngirim-ngirim nanti kapan. Tapi aku nunggu semuanya. Sayang soalnya ongkosnya. Untuk pemenangnya alamatnya ya. Iya, alhamdulillah. Makasih banyak Mak. Barakallah utuhnya. Ini ada sesi foto nggak? Oh ya, silakan. Ya.
Ya, lupa. Afwan. Ayo foto. Ayo foto. Ini sesi benerin yang dulu, ditunggu-tunggu dibenerin ini. silakan. Ya Allah. Uni